Nah, untuk menyederhanakan masalah yang akan kita pelajari sekarang adalah input-output system. Biasanya digambarkan sebagai blok diagram, seperti gambar di bawah ini. X itu adalah input, A itu adalah menunjukkan sistem, Y itu menunjukkan output. Dalam bidang data science, modelnya mirip ya. Hanya X-nya itu kebanyakan tidak disebut input, tapi disebut fitur ya. Dan biasanya tidak single tapi banyak. Variabelnya bisa 15, bisa 50 ya. Untuk kasus sistem kredit scoring yang inovatif yang banyak digunakan di sebagian tempat di dunia, misalnya di China itu konon X-nya sampai 33.000 variabel ya. Nah, untuk data science ini outputnya bisa berupa bilangan real, bisa berupa label ya, 1 atau 0 ya, good credit atau bad credit. Dia termasuk konten negatif atau tidak, dia termasuk hoax atau bukan. Ya, saya sengaja berhenti dulu karena supaya Anda tahu bahwa secara prinsip sebetulnya signal dan sistem itu nanti menjadi dasar dari data science dan machine learning ya, dan artificial intelligence juga. ML ini machine learning, DS itu data science, AI itu adalah artificial intelligence. Untuk memberikan sebuah gambaran pada Anda, kalau belajar kita jangan berpisah-pisah ya. Walaupun nanti kita tentu akan mengerucut ya, sinyal sistem ini kita nanti akan lebih banyak ke model-model persamaan diferensi dan diferensial, transformasi Laplace dan transformasi Z, transformasi Fourier, dan hal-hal seperti itu. Nah, nanti baru waktu Anda belajar machine learning yang namanya hanya itu, keluarlah itu fungsi regresi atau neural network atau deep learning gitu. Tapi cara pikirnya sebetulnya nggak jauh beda ya. Ada variabel input, ada variabel output. Given sebuah variabel input tertentu, xt, outputnya kira-kira seperti apa, yt-nya seperti apa, yt-nya kayak apa. Nah, ini
Tadi sudah saya berikan beberapa contoh ya, ini ada beberapa contoh lain ya. Kalau Anda naik mobil atau ya kendaraan ya, itu ada X-nya itu adalah posisi dari plat kendaraan Anda ya, atau roda itu ya, penyangga roda. Kemudian Y-nya itu posisi dari chassis mobil. Kemudian ada yang namanya sistem shock absorber, peredam getaran ya. Apa sih, saya kok lupa namanya itu biasanya. Shock breaker ya, shock breaker ya, supaya nggak terlalu goyang. Ini biasanya salah satu yang membedakan mobil mahal sama mobil murah itu ya. Kalau shock absorbernya bagus sekali, XT yang tinggi, XT-nya berubahnya gede, YT-nya berubahnya sangat kecil, sehingga nggak kerasa gitu. Ya, karena disedot, energinya disedot oleh ini, pegas dan redaman ini ya. Ada lagi ini misalnya angin ya, sebagai input, nanti ini outputnya rotasi ini. Ini misalnya alat pengukur angin ya. Sensor angin. Ya, inginnya kalau namanya sensor yang ukur itu nanti kecepatan rotasinya itu ya, yang diharapkan sistemnya itu, ini misalnya sinyal omega terhadap sinyal waktu ya. Nanti kalau angin itu disebut X ya, kecepatan angin itu X misalnya, XT gitu. Pengennya sih omega T itu ya berbanding lurus dengan kecepatan angin gitu. Ini hampir semua alat ukur ya, sensor atau alat ukur karakteristiknya harus seperti ini. Dalam sistem yang melibatkan antara sinyal listrik, elektrik atau sinyal elektronik atau sinyal digital, tapi yang dikendalikan itu adalah sinyal-sinyal fisik seperti misalnya tangki reaktor kimia ya, kolom distilasi, batch column distillation, atau misalnya kendali attitude dari satelit atau kendali robot. Itu kan biasanya semua kontrolernya, signal kontrolnya itu elektronik atau elektrik ya. Tapi yang dikontrolnya itu besaran non listrik. Nah, supaya bisa dikendalikan harus bisa diukur dulu. Ya. Kata Lord Kelvin, kalau kita nggak bisa ngukur sesuatu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Secara fisik kan seperti itu. Alat ukur besaran non listrik itu fungsinya mengubah besaran non listrik menjadi besaran listrik supaya bisa didigitalisasi, supaya bisa dimasukkan komputer, supaya bisa diolah. Setelah itu diberikan sinyal umpan balik pengendalian ya. Nah, kayak pengukur angin ini, sesuatu yang mengubah besaran non listrik menjadi besaran listrik
itu biasanya disebut sensor. Sensor itu sendiri ya sistem, karena ada sinyal input, biasanya adalah sinyal besaran non listrik yang hendak diukur. Dalam hal ini misalnya kecepatan angin ya, X ya, ini maaf ini salah, ini X. Outputnya adalah nanti besaran listrik yang dihasilkan ya. Misalnya setelah dikonversi ini tidak hanya menghasilkan rotasi, tapi rotasi itu diubah dengan menggunakan generator, nanti keluar tegangan listrik ya.